Madura itu biasanya tidak lepas atau tidak luput dari ziarah ke makam beliau di Bangkalan ya. Bangkalan ya di Madura itu. Sehingga Mbah Khalil Bangkalan ini karena waliullah, salah satu dari min auliyaillah, kekasih Allah, tentunya banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang perlu kita gali dan tentunya nanti ke depannya bisa kita tiru apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari beliau dan juga peninggalan-peninggalan beliau atau amanah-amanah beliau, pesan-pesan beliau atau mungkin karakteristik beliau dalam kehidupan sehari-hari beliau bisa kita contoh, kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Eh, kita mulai dari yang pertama yaitu Mbah Kiai Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Itu beliau lahir di Bangkalan tanggal 11 Jumadil akhir ya, Jumadisani 11 Jumadisani tahun 1235 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1820 Masehi. Ini sudah lama banget ya, tahun 1820 Masehi. Karena beliau adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ini berarti masanya itu adalah masa sebelum kemerdekaan tentunya. Dikisahkan bahwa Syekh Khalil Bangkalan ini beliau semenjak kecil sudah digadang-gadang oleh ayahnya yaitu Mbah Kiai Abdul Latif ya, agar kelak menjadi ulama yang bisa meneruskan dakwahnya terutama di sekitar Madura. Jadi Madura terutama di Bangkalan itu jadi kota santri ya karena perjuangan daripada Syekhuna Khalil atau Mbah Khalil ini. Ya, jadi kalau kita pergi ke Madura, Mbak Sylvia, itu ketika kita menyeberang di jembatan Suramadu itu ya, itu nanti nggak lama lagi itu sampai Bangkalan itu nanti ada tulisan gede untuk makam Mbah Khalil Bangkalan. Itu waliullah ini. Nah, jangan lewatkan di situ kalau memang ziarah ke Madura ya. Ini ya karena ini termasuk bagian daripada ulama-ulama yang menjadi cagaknya dari bumi ini, termasuk di tanah Jawa itu beliau adalah sesepuh daripada para ulama-ulama di tanah Jawa. Bahkan kalau kita urutkan itu hampir ulama-ulama yang ada di tanah Jawa ini itu sanatnya itu bisa sampai ke Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Syekh Mahfud Termas Minangkabau, terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini termasuk masih keturunan daripada para dzurriyyah Nabi gitu ya. Diceritakan beliau ini di pesantren itu berpindah-pindah ya. Beliau di pesantren dari pesantren satu ke pesantren lain, sehingga kalau boleh dikatakan Mbah Khalil Bangkalan ini adalah sosok yang memang suka dengan ilmu ya. Jadi ilmu apa saja termasuk juga ilmu ngemong masyarakat ya. Jadi ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu nahwu sorof, kemudian ada ilmu tasawuf dan nanti menuju pada ilmu-ilmu yang memang untuk ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah itu ilmu yang memang tidak dimiliki oleh orang-orang umum, jadi khusus jadi orang-orang tertentu yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan. Nah, ada yang menarik dari Mbah Khalil Bangkalan ini, beliau itu pernah, ini salah satu dari kewalian beliau ya. Beliau pernah didatangi salah satu jamaah yang minta untuk memimpin, istilah sekarang itu adalah pajatan atau selamatan ya. Ketika beliau diminta untuk memimpin tahlil, untuk memimpin acara selamatan, untuk memimpin acara kenduren kalau orang Jawa, itu beliau hadir. Pada saat hadir itu beliau diminta untuk memimpin tahlil ya.
Nah, anehnya Mbah Khalil Bangkalan ini, beliau hanya mimpin tahlil itu membaca kalimat la ilaha illallah saja. Jadi misalnya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, monggo sareng-sareng kita dongaaken, mari kita doakan bersama tuan rumah besok akan melangsungkan pernikahan dari putrinya yang bernama ini dan ini. Mari kita membaca doa dan juga tahlil untuk orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kabul hajatnya, ya seperti itu. Nah, kemudian waktu membaca tahlil itu bukan tahlil yang lengkap, tapi hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu langsung selesai. Jadi tidak ada ila hadratin Nabil Mustafa, tidak ada Al-Fatihah, tidak ada kulhu, falak, anas, ayat kursi, dan yang lain tidak ada. Tahu-tahu langsung la ilaha illallah. Seperti itu langsung alhamdulillah tahlil sudah selesai. Terus langsung beliau pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, pasti akan mengundang pertanyaan, ini Mbah Kiai Khalil kenapa diundang repot-repot sampai sini kok hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus langsung pamit, ya, ada apa gitu. Maka akhirnya tuan rumah ini akhirnya memberanikan diri setelah acara selesai, beliau datang untuk karena mungkin berkatnya itu tertinggal ya, jadi berkatnya disusulno gitu, disamperin ya berkatnya, makanannya yang tadi tertinggal itu dibawakan ke Mbah Kiai Khalil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ditanya, kenapa kesini lagi Pak? Kata bapak tadi, Pak Kiai mohon maaf, tadi kenapa mimpin tahlilnya hanya singkat sekali, la ilaha illallah, langsung pulang. Kenapa enggak ditambah dengan kulhu, falak, anas, solawat, fatihah ya, kayak yang lain. Kenapa hanya la ilaha illallah langsung pamit gitu ya. Nah, ini ibaratnya begini, ini berkatnya belum ke bawah Pak Kiai, ini saya bawakan, ini makanan, ini buah-buahan, ini macam-macam. Maka Mbah Khalil Bangkalan itu kemudian menjawab, Bapak tahu manfaat fadilah daripada kalimat la ilaha illallah. Coba kamu ambil kertas dan pulpen yang ada di lemari. Maka diambillah kertas sama pulpen ini oleh bapaknya tadi, oleh yang punya rumah tadi, yang punya hajat. Kemudian ditulislah di kertas itu kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian ditimbang sama Mbah Kiai Khalil itu, disuruh ambil timbangan, kemudian tulisan di kertas kalimat la ilaha illallah itu ditimbang dengan barang-barang bawaan bapaknya tadi, ada makanan, ada buah-buahan, ada macam-macam ya, ditimbang antara kertas bertuliskan la ilaha illallah dengan makanan-makanan yang dibawa oleh bapak tadi. Secara nalar itu harusnya itu yang berat kan yang lebih condong ke bawah gitu ya, artinya lebih berat tentunya yang memang barangnya banyak, yang berat. Tapi ternyata ini justru itu yang berat itu adalah yang tulisan kalimat la ilaha illallah. Jadi kertas tulisan la ilaha illallah itu ditimbang dengan begitu banyak makanan dan buah-buahan, itu ternyata itu jeglek ya. Jeglek lebih bobotnya itu lebih berat tulisan kalimat la ilaha illallah. Istilah orang Jawa itu jomplang. Nah ini, wah kaget ini ya. Loh, kenapa tulisan kalimat la ilaha illallah itu bisa mengalahkan berat makanan dan buah-buahan yang saya bawa? Itu kaget. Maka Mbah Kiai Khalil menyampaikan, inilah Bapak, kenapa saya membaca kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu kalau dibandingkan urusan dunia seisinya itu masih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi hikmahnya, fadilahnya kalimat la ilaha illallah itu melebihi dunia seisinya. Jadi jangan sampai kita ngentengke atau menganggap sepele kalimat la ilaha illallah. Ini kewalian beliau kasaf atau dibuka oleh Allah
untuk menyampaikan kebenaran kalimat la ilaha illallah ini, bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia, yang sangat berbobot. Andai kata ditimbang, apalagi hanya sekedar makanan, dunia seisinya ini ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, itu masih berat kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini Mbak Sylvia itu andai kata diucapkan oleh orang yang sebelumnya kafir 70 tahun sekalipun, itu masih dianggap menjadi seorang muslim dan dia berhak masuk ke dalam surga. Enak. Jadi ya, walaupun dia sebelumnya kafir 70 tahun, 80 tahun. Kenapa? Karena kalimat ini menunjukkan bahwa dia sudah masuk Islam. Kalimat la ilaha illallah, ya tentunya terusannya adalah Muhammadur Rasulullah, dirangkai dengan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi intinya itu adalah di kalimat la ilaha illallah itu. Jadi andai kata ada orang itu masuk Islam, itu terpaksa dia belum mengucapkan secara lengkap kalimat asyhadu, ya seperti itu, tapi dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meyakini bahwa dirinya itu meyakini bahwa hanya Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, itu sudah masuk Islam. Dan kalau sudah masuk Islam maka haram darahnya dan dia masuk dalam kategori orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh mengkafirkan orang yang membaca tahlil. Ya, kita tidak boleh mengatakan bid'ah kepada orang yang membaca tahlil, karena tahlil itu hakikatnya adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Itu bobotnya saja ditulis di kertas itu, kalau ditimbang itu masih lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada makanan atau mungkin dunia seisinya. Tapi nanti ya kita tidak boleh ya meniru seperti itu, diundang sama orang kemudian mimpin tahlil, kita hanya kalimat la ilaha illallah terus kemudian kita pulang, ya mesti ini digebuki wong sak kampung. Yang itunya ndak usah ditiru, tapi kalimat la ilaha illallahnya itu menjadi pedoman kita bahwa kalimat itu adalah kalimat yang sangat luar biasa, karena kewalian Mbah Khalil ini sedang dibuka oleh Allah, bisa menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat berbobot. Tapi kalau yang nulis kita, ya tentunya ketika kita timbang ya biasa saja tentunya. Karena kita bukan wali Mbak Sylvia, tapi walian. Mungkin itu dulu Mbak Sylvia, tentang salah satu keistimewaan daripada kewalian Mbah Kiai Khalil Bangkalan Madura. Baik, Pak Ustadz, kita ajak pendengar untuk bergabung ya Pak Ustadz pagi hari ini. Iya. Mungkin penasaran sebetulnya apalagi yang perlu bisa teladani dari sosok Syekh Khalil Bangkalan. Pendengar silahkan di 0248316686 atau pesan singkat dan WhatsApp di 0816666886. Sudah ada yang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sylvie. Selamat pagi Pak Yarto, silahkan. Assalamualaikum, Sekamijan Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Yarto, sehat nggih? Alhamdulillah, doa panjenengan. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya sangat terima kasih atas tausiahnya bahwa kita harus mengenal para ulama tempo dulu. Ustadz, Syekh Khalil Bangkalan ya. Bangkalan, ya. Kalau kita melihat seperti apa yang Bapak katakan, kata la ilaha illallah, semakin banyak yang mereka kenal dan mengenal orang yang terkena bakaran itu, semakin banyak keberuntungan dan kesempatan akan mereka miliki. Tetapi Pak Ustadz, bagaimanapun juga banyak orang adalah orang yang terus memperluas pergaulannya, yang seperti katakan tadi, justru ini mengembangkan network tak sebatas hanya pada suatu golongan. Dan bagaimana hal seperti ini kita sebagai generasi tidak tahu persis, justru ya malah pagi ini kita baru mengenal seperti kata-kata Ustadz tadi. Nah, bagaimana implementasi sekarang Ustadz? Terima kasih Pak Yarto sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kita yang tidak mengenal Syekh Khalil Bangkalan ingin memperluas mungkin
meneladaninya dengan mengajak seluruh masyarakat. Ini bagaimana Pak Ustadz? Silakan. Baik, jadi ini perlunya kita memperkenalkan sejarah tentang masuknya Islam di tanah Jawa ya. Jadi dari awal dulu awal-awalnya masuk Islam itu kan dari seorang pedagang ya. Kan tidak dikatakan dulu masuknya Islam di tanah Jawa itu dari seorang ulama besar misalnya, atau dari seorang, ya memang dari seorang ulama habaib, tapi beliau membawa dagangan. Sehingga pedagang Gujarat ya, kalau dulu kalau kita di SD itu membaca sejarah bahwa tanah Jawa ini masuknya Islam itu dibawa oleh seorang pedagang. Nah dulu itu pedagang itu tidak begitu menampakkan keulamaannya ya, walaupun ulama tapi beliau pedagang, tapi beliau tidak menampakkan keulamaannya, sehingga seakan-akan membaur saja kepada masyarakat. Ketika membawa kepada ajaran Islam itu tidak saklek. Jadi lewat apa? Lewat tradisi budaya ya. Kalau dulu Mbah Sunan Kalijogo, ada Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Ampel, itu melihat tradisi Jawa ini kok memakai gamelan ya. Maka pendekatannya tentang syariat Islam juga memakai gamelan. Kemudian Mbah Sunan Kalijogo membuat lagu lir ilir tandure wasumilir ta ijo royo royo ta senggo teman ten anyar. Ada lagu juga seluku batok. Itu kan pesan-pesan moral itu ya. Seluku batok, iksilu batnaka. Itu asalnya seperti itu. Basuhlah hatimu, batoke elaelo, maksudnya olehnya olehnya membersihkan hati itu dengan mengucapkan elaelo. Elaelo itu adalah kalimat la ilaha illallah. Lah, orang Jawa tidak langsung diarahkan ke la ilaha illallah Mbak Silvia, tapi lewat kalimat la elaelo. Elaelo bahasa Jawa kan. Nah, itu arahnya juga ke la ilaha illallah. Lama-kelamaan bisa membaca kalimat la ilaha illallah, akhirnya sampai sekarang zikirnya sudah fasih membaca la ilaha illallah, tapi lagunya masih di mana-mana. Nah, begitu pula dengan Mbah Khalil Bangkalan, harus kita kenal betul ya sejarahnya beliau, makamnya di mana, itu bukan apa-apa ya, untuk napak tilas generasi penerus yang sekarang ini supaya mengenal bahwa dulunya Islam itu datang itu dibawa oleh orang-orang yang sangat arif bijaksana, yang ngemong kita semua. Walaupun sebagai seorang pedagang, tapi beliau ulama ya, beliau habaib. Tapi dengan beliau membawa dagangannya, Islam ada di mana-mana, menyebar kemana-mana, ada masjid, ada musola, surau dan sebagainya. Itu adalah berkat daripada perjuangan para ulama-ulama kita. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah ya, generasi penerus sekarang itu. Maka kenapa kok kita sering ziarah ya, supaya kita mengenang beliau, sepak terjang beliau, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan beliau di tanah Jawa ini Mbak, seperti itu. Oke, baik. Pak Ustadz, ini ada beberapa pesan singkat juga sudah masuk. Ini saya pilih dulu, kita rehat sejenak ya Pak Ustadz ya. Ya boleh. Baik, pendengar jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bicarakan kembali bagaimana meneladani sosok Syekh Khalil Bangkalan. Untuk menambah kekhusyukan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, LPP RRI Semarang menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran 1442 Hijriah dengan kategori tilawah, tausiah, dan tahfidz Al-Quran 15 juz. Seleksi tingkat daerah akan dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau 13 April 2021. Pelaksanaan tingkat nasional 2 sampai 5 Mei 2021 di Palembang. Persyaratan peserta minimal berusia 17 sampai 30 tahun. Dibuktikan dengan mengirimkan scan KTP dan pas foto serta mengisi formulir pendaftaran. Juara 1 tilawah berhak mewakili LPP RRI Semarang dalam lomba PTQ LPP RRI tingkat nasional. Juara 1 tausiah dan tahfidz Al-Quran mewakili RRI Semarang dalam PTQ tingkat Korwil 11, yang pemenangnya berhak mewakili Korwil 11 dalam PTQ tingkat nasional. Pendaftaran dibuka sampai 10 April 2021. Audisi dilaksanakan tanggal 13 April 2021. Babak penyisian dilaksanakan secara virtual
melalui aplikasi Zoom dan ditayangkan secara live melalui YouTube RRI Semarang. Final diselenggarakan 20 April 2021 di LPP RRI Semarang dan ditayangkan secara live melalui YouTube RRI Semarang. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi media sosial RRI Semarang. Pekan Tilawatil Quran LPP RRI membangun spirit generasi Muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Oh ya Jamalu, oh ya Jamalu, oh ya Jamalu, oh ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sayyidina Nabi ya Jamalu. وتجد الله من كان نورا جماله نال الشمس منه والبطور جماله ولم يكن للهدى لولا ظهور ماله كل الكون أنار بنور طه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال Baik, kita kembali dalam perbincangan pagi hari ini meneladani sosok Syekh Khalil Bangkalan. Pak Ustadz, ini ada beberapa pesan singkat yang masuk, Pak Ustadz. Saya bacakan ya. Ini dari Kudus, ada Pak Sokan Hadiwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman diaplikasikan rukun Islam, insya Allah selama dunia akhirat. Definisi istiqomah apa itu, Pak Ustadz? Silakan. Definisi apa? Istiqomah. Istiqomah. Oh, baik. Iya, jadi memang iman Islam itu tidak bisa dipisahkan ya. Kalau kita sudah iman ya harus Islam, Islam ya harus iman. Iman itu berarti kan punya akidah, punya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu harus mendarah daging di dalam hati kita. Termasuk kita iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian kitab-kitab para nabi, kemudian juga percaya kepada hari akhir dan qada qadar ya. Kalau Islam kan kita harus menjalankan apa-apa yang menjadi prinsip Islam ya, syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat dan haji sebagai rukun Islam. Maka rukun Islam dan rukun iman ini tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Orang yang sudah menyatakan syahadatnya di lisannya, maka dia harus beriman di dalam hatinya. Jadi kalau dia sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah Islam, maka dia harus meyakini itu di dalam hatinya. Itu berarti dia sudah Islam dan dia sudah menjadi orang yang beriman. Nah, mengenai istiqomah itu maknanya apa? Istiqomah itu ya jejak lurus acek ya. Istiqomah itu bahasa Jawanya itu ya acek, rutin ya, rutin selalu terus menerus. Jadi kalau kita selalu beribadah kepada Allah sepanjang hidup kita, mulai kita akil balik sampai nanti kita diambil oleh Allah, itu juga
namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah melanggengkan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik kita. Kalau kebiasaan itu kebiasaan yang buruk, itu bukan istiqomah. Ya, jadi istiqomah itu kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan buruk, misalnya ada orang itu kalau bangun itu tidak pernah subuh, tapi pasti kesiangan. Kemudian kalau ditanya, kamu kok kalau bangun kok mesti siang-siangan? Ini sudah saya istiqomahkan Pak Ustadz. Itu bukan istiqomah. Ya, itu bukan istiqomah. Jadi kebaikan yang dilakukan rutin terus-menerus itu namanya apa? Istiqomah, seperti itu. Oke, baik. Itu tadi. Ada lagi ini pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Kalau meneladani sosok Syekh Bangkalan, apakah saat ini juga ada bukunya Pak Ustadz? Sebelum dijawab, saya akan angkat telepon dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Udin di Juwana, silahkan. Ya, ini ada yang saya tanyakan Pak Ustadz ya. Ya. Ini agak sedikit di luar tema. Begini Pak Ustadz. Benarkah kalau di bulan Ramadan itu siksaan di alam kubur itu dihentikan Pak Ustadz ya? Karena ada pernyataan juga bahwa kalau Ramadan itu siksaan di alam kubur jadi dihentikan. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir yang disiksa? Apakah juga itu dihentikan gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasan mengenai Itu saja ya Mas Udin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi dari Ibu Yanti dan juga Pak Udin di Juwana. Baik. Jadi yang pertama, ketika kita mau membeli atau memiliki buku sejarah tentang Mbah Kiai Khalil Bangkalan, itu bisa, itu bukunya namanya Muassis NU ya, Muassis NU. Muassis itu ya pendiri NU. Itu di situ ada sejarah dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Ini kebetulan juga saya pegang ini ya, judulnya Muassis NU. Itu nanti bisa dibeli di online, bisa bisa di online ya, namanya apa, bukunya Muassis NU. Bukunya warnanya hijau, yaitu harganya ya sekitar 50 ribuan ya. Jadi ada. Jadi boleh nanti bisa kalau mau memiliki, tidak hanya sejarah tentang Mbah Khalil saja, termasuk juga Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, ada Mbah Kiai Wahab Hasbullah, ada juga dari Mbah Kiai Bisri Samsuri, kemudian masih banyak lagi tentang kehidupan sejarah dari para wali-wali di tanah Jawa, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan apakah di bulan suci Ramadan itu yang pertama azab-azab itu dihentikan ya, azab kubur gitu ya. Bahkan yang kedua itu ada juga keterangan apakah di hari Jumat gitu ya, tidak hanya di waktu Ramadan, dari Jumat itu apakah orang yang meninggal dunia itu kemudian bebas dari pertanyaan kubur. Itu biasanya kan seperti itu ya. Jadi diterangkan dalam satu kitab gitu ya, bahwa ketika Ramadan ini kan futihat abwabul jannah ya, dibukakan semua pintu-pintu surga. Itu artinya itu ibadah-ibadah yang kira-kira menghasilkan sesuatu yang harus dia masuk ke dalam surga itu terlalu lebar. Jadi amaliyah-amaliyah yang kemudian menjadikan dia itu bisa masuk ke dalam surga itu sangat luas. Oleh karena itu ketika kalimat futihat abwabul jannah ya, ketika Ramadan datang itu dibuka pintu-pintu surga, itu artinya bukan kemudian pintu surganya itu dibuka kalau tidak ada yang masuk kan percuma ya. Jadi futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, itu adalah banyak sekali amaliyah-amaliyah kita yang menjadikan itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Ya, misalnya begini, kalau Ramadan itu kan tidur kita menjadi ibadah itu ya. Jadi tidur kita itu menjadi ibadah. Nah, tidur saja menjadi ibadah, apalagi membaca Quran, apalagi sholat, apalagi
membaca zikir. Itu berarti kan terlalu banyak ya, terlalu banyak, begitu banyak amaliyah yang menjadikan orang itu berkesempatan masuk ke dalam surga. Yang kedua, sebaliknya wagulikot abwabun nar. Wagulikot abwabun nar, pintu-pintu neraka itu, pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Kenapa? Karena kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Artinya pintu neraka ditutup serapat-rapatnya itu kesempatan untuk kita beramal yang menjadikan masuk ke dalam neraka itu ketutup dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, sehingga setan itu bisa menggoda kepada kita kalau kita lalai. Tapi kalau kita sedang puasa, ya, kalau kita sedang puasa tentunya kita akan terjaga dengan puasa kita. Coba kalau kita itu misalnya ya Mbak Sylvia sedang puasa, kita mau ngomong rusak saja, mau ngomong yang tidak baik itu enggak tega kan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena eman-eman puasanya. Wong puasa kok ngomong yang tidak baik, rasani orang, mengadu domba, atau menjadikan puasa kita bisa menjadi batal. Nah terkait dengan masalah Ramadan itu, apakah juga siksa-siksa di dalam kubur itu juga ditutup atau diliburkan kan seperti itu ya. Itu ada keterangan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Itu dikatakan di surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 46 ya. Kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Jadi Fir'aun itu selalu ditampakkan neraka itu pada pagi dan sore atau petang. Dan pagi hari terjadi kiamat. Ya, dan pada hari terjadinya kiamat. Jadi setiap pagi dan sore itu Fir'aun dan bala tentaranya itu diperlihatkan neraka oleh Allah. Ya, diperlihatkan. Kemudian Allah sampaikan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras ya. Itu di dalam surat Al-Ghafir atau surat Ghafir ayat 46. Nah, tapi di dalam kitab Syarah Akidah Tohawiyah Ibnu Abil ya, Abil Is menjelaskan bahwa wahal yadumu adzabal qabri au yang qati, jawabuhu annahu nau'ani. Apakah di dalam kubur itu ketika datang Ramadan itu dihentikan? Jawabannya ada dua. Yang pertama, azab kubur yang diberikan terus-menerus kepada Fir'aun dan bala tentaranya dinampakkan pagi dan siang, pagi dan sore itu selama-lamanya. Jadi walaupun Ramadan tetap tetap berjalan siksanya. Kemudian yang kedua itu pendapat yang lain itu selama Ramadan atau waktu-waktu tertentu itu diberikan keringanan karena keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Jadi ada dua pendapat ya Mbak tentang masalah ini, sehingga wallahu a'lam kita tidak bisa meyakini yang sebenar-benarnya bahwa ini Ramadan bisa menjadikan alam kubur itu diringankan siksanya oleh Allah, itu tidak. Artinya kemuliaan bulan Ramadan ini juga bisa saja menjadikan di bulan suci Ramadan ini memberkahi semua orang-orang yang sudah meninggal dunia juga. Nah, ini jadi ada dua pendapat, Mbak. Ya, kita sapa pendengar lagi ya, Pak Ustadz ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Irwan di Bandung ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para pendiri Islam atau para kita yang sudah almarhum, tapi kebanyakan menjadikan sejarah itu banyak diartikan. Contoh, kan kebanyakan
berziarah berarti ya? Ya. Iya, kan kebanyakan itu kan yang walaupun kemarin pada dituju karena itu katanya menurut kata dia, tapi kebanyakan yang salah arti ziarah ke makam itu kebanyakan yang nanti yang minta jodoh, yang nggak cari duniawi dan lain sebagainya. Ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Oke, baik. Islam atau tidak? Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan dari Bandung ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, Pak Irwan dari Bandung. Memang dulu Nabi itu pernah melarang sahabatnya untuk ziarah. Dulu awalnya ya, kuntu nahaitukum ang ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarangmu untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Kenapa bisa berbeda? Karena dulu waktu belum keimanan sahabat ini belum tebal, belum kuat, itu banyak juga yang masih minta kepada orang yang mati. Ya kalau sekarang mungkin minta nomor, minta togel, minta sugih, minta macam, minta jodoh itu tadi ya. Nah, dulu lah ketika keimanan para sahabat ini sudah mulai melekat, sudah mulai tebal, sudah mulai kuat, bahwa hanya Allah saja yang sebagai sang pemberi ya, maka ziarah daripada para sahabat ini kemudian diarahkan Nabi untuk hanya mendoakan kepada orang yang meninggal dunia, dan kemudian kita menjadi menjadi tamsil, menjadi contoh kita bahwa semua itu akan ikut mati ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi kalau kita berziarah itu sebetulnya tujuannya dua, Mbak Sylvia. Yang pertama tujuannya mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia, siapapun termasuk para wali itu. Kita dianjurkan untuk saling mendoakan kan kepada orang yang meninggal dunia pun juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu dzikrul maut. Dzikrul maut itu ya iling pati ya, mengingatkan kita akan kematian. Maka ketika kita masuk ke dalam pemakaman, ke kuburan itu kita kan memberi ucapan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ya darakum minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan semoga untukmu dan suatu saat aku akan menyusul kamu. Itu artinya seperti itu. Tidak ada satupun anjuran untuk kita minta kepada orang yang mati. Ya siapapun. Jadi kita ketika berziarah harus sebagai penuntun ziarah, sebagai kiai misalnya yang menuntun ziarah, atau sebagai tour leader ya, kalau dalam satu bis ya biasanya kan ada TL, itu harus selalu mengarahkan bahwa jangan salah niat, jangan meminta kepada syekh ini, jangan meminta kepada mbah kiai ini atau sunan ini atau wali ini. Ya, seperti itu. Kita berdoa di situ tidak apa-apa, asal kita tetap berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Allah nanti tahu sendiri, oh ini orang cinta wali, ini orang cinta kepada kekasih Allah. Nanti keberkahan sawabnya itu akan sampai kepada dia. Jadi tidak berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, tapi berdoa kepada Allah di tempat kekasih Allah, di tempat waliullah yang kita ziarahi. Itu Allah kan tahu sendiri, oh ini orang keroyo-royo ya dari Semarang menuju ke Bangkalan misalnya untuk ngapaktilah sejarah Mbah Kyai Khalil. Di sana berdoanya kepada Allah, tapi tidak minta kepada Mbah Kyai Khalil. Tapi Allah tahu sendiri, ini orang yang cinta kepada ulama. Nanti Allah akan memberikan keberkahan itu sendiri daripada orang yang tidak pernah mengenal kepada ulama-ulama. Seperti itu, Mbak. Baik, ini ada pesan singkat WhatsApp ya, dari Pak Juniata di Gunung Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat Az-Zumar ayat 19 yang artinya orang yang telah dipastikan mendapat azab, apakah engkau Nabi Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Mohon berkenan menjelaskan Pak Ustaz, silahkan. Terima kasih. Baik, surat Az-Zumar ya, ayat 13 itu tadi ya. Ayat berapa, Mbak, itu tadi? 19 ya. Az-Zumar ayat 19. Baik, Az-Zumar ayat 19 kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus disampaikan kepada kita umatnya supaya kita ini takut dengan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita durhaka gitu ya, aso itu kan artinya durhaka, in aso itu Robbi adzaba yaumin azim. Jadi dia harus meyakini kepada dirinya, harus mensematkan di dalam hatinya bahwa ya Allah, ketika aku itu nanti misalnya berbuat maksiat, berdurhaka kepadamu, sesungguhnya azabmu itu sangat pedih. Nah, artinya ini adalah anjuran supaya kita itu kalau mau melakukan sesuatu yang maksiat itu harus berpikir ulang, ya, supaya kita selalu takut kepada azab Allah. Jadi kalau kebaikan itu tidak usah dipikir macam-macam, tidak usah dipikir panjang-panjang, langsung dilakukan. Tapi kalau untuk kemaksiatan, ketika mau melakukan itu harus ingat azab Allah. Nah, apabila aku bermaksiat maka azab Allah itu sangat pedih, itu harus disematkan di dalam hati kita, seperti itu Mbak Silya. Seperti Bang Haji Roma Irama itu ya, kalau nyanyi kan, bila tersirat di hatimu untuk berjudi itu nyanyian setan gitu. Bila tersirat di hatimu mabuk-mabukan itu nyanyian setan. Nah, itu artinya itu sebetulnya mengimplementasikan daripada pesan-pesan ini Mbak, termasuk Bang Haji Roma Irama itu supaya kita itu berhati-hati ketika akan melakukan maksiat, itu harus kita pikir terlebih dahulu, seperti itu. Baik, Pak Ustadz, minggu depan kita akan hadirkan topik lainnya yang menarik. Insya Allah, okay. Baik, karena memang keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Okay. Terima kasih Mbak Sylvia, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khairul Amin meneladani sosok Syekh Khalil Bangkalan.